Dulu orang tua angkat tangan, saya turun tangan. Tapi akhirnya nggak produktif. Jadi kalau orang tua angkat tangan ya urus aja anakmu sendiri. Gitu. Nah, dan itu yang banyak sekali menjadi sebuah fenomena sehingga orang takut nikah, orang jadi malas nikah, orang jadi pengen child free, orang pengen ini karena nggak ada referensi. Jadi seorang ayah yang baik gitu. Kenapa dibilang adalah baik kalau laki-laki tidak menikah? Jadi laki-laki kalau mau menikah tapi nggak mau bertanggung jawab, mending gak usah kawin sekalian daripada melahirkan masalah-masalah baru yang semua harus diurai gitu. Harus ada kelas pemulihan hati bapak, harus ada literasi sana sini. Mending nggak usah, udah rock and roll aja, tapi nggak usah lahirkan permasalahan-permasalahan baru yang cuma gara-gara ego kita hidup orang menderita selamanya. Kalau kita datang ke pernikahan kan semua bunga akan mengucapkan selamat berbahagia, betul gak? Sedangkan kebahagiaan bukan esensi dari pernikahan dan keluarga gitu. Jadi kalau ngomong ideal, menurut saya bagaimana masing-masing di keluarga itu menemukan Tuhan dalam journey perjalanannya, tempat menikmati berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi ketika masing-masing ini penuh, suami, istri, anak, orang tua, mantu, mertua mengalami sebuah kepenuhan yang datangnya dari Tuhan. Lalu apapun yang gejolak yang terjadi di keluarga rasanya menjadi ideal, apapun itu. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast kaum muda. Dan teman-teman pasti ini lagi bertanya-tanya ya, ini siapa gitu, kayak orang baru nih kayak gitu. Ya kenalkan, nama aku Saras. Aku baru pertama kali hadir di sini sebagai host podcast kamu. Dan saat ini kita akan sama-sama membahas tentang tema yang keren banget. Dan tema yang, ini tema yang hangat gitu, tema yang hangat dan dekat dengan kita. Tapi walaupun kita semua tuh punya hal ini, nggak semua kita tuh ngerasain kehangatan ini gitu. Nah apa itu? Kita akan membahas tentang keluarga gitu. Dan di depan aku ini sudah ada narasumber yang keren, narasumber yang hebat untuk menemani podcast kita kali ini. Dari kaosnya aja udah kelihatan banget keluarga banget gitu, ayah hadir. Mungkin bisa perkenalan dulu gitu ke teman-teman. Baik, halo Sobat Muda, saya Yeri Batina Sarani. Saat ini sedang bersama Sarah. Dan kita akan bahas beberapa hal yang menarik tentang keluarga. Mudah-mudahan jadi berkat. Amin. Semoga menjadi berkat buat teman-teman. Oke, karena kita temanya tentang keluarga nih Kak. Baik. Ketika aku menyebutkan kata keluarga, apa yang terbesit di pikirannya Kak Yeri? Kasih, penerimaan, dan pengampunan. Kasih, penerimaan, dan pengampunan. Iya. Kenapa gitu Kak? Karena pada akhirnya orang kan mengasihi sejauh keberhasilan. Oh, yes. Betul dong. Kadang orang takut ngaku salah karena setelah dia ngaku udah dijauhin itu. Makanya rasanya kok kalimat keterbukaan awal dari pemulihan kurang relevan hari ini. Karena banyak orang bilang keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Gitu. Nah akhirnya orang perlu tempat di mana dia bisa diterima, diampuni kalau gagal, dan merasakan cinta yang sejati. Dan rasanya itu hanya mampu dilahirkan secara sejati di sebuah institusi yang namanya keluarga. Benar sih Kak, aku juga sempat googling gitu ya, dan mendapatkan gitu. Ini versiku ya Kak ya. Oke. Versiku tuh keluarga itu adalah kelompok primer yang paling dekat dengan kita, sama seperti yang tadi dibilang Kak Yeri ya. Tempat pertama kali kita tuh mengenal kasih, betul ya. Mengenal kasih dan belajar mengenai hidup gitu. Nah tapi Kak Yeri, nggak semua orang tuh mengalami hal ini nggak sih Kak? Betul ya. Kayak bahkan ada banyak dari kita itu tuh yang bahkan menghindar gitu ketika orang tuh
disuruh kayak aku keluarga gitu, atau benar-benar punya luka yang berat gitu Kak. Nah menurut Kak Yeri sendiri tuh keluarga yang ideal tuh seperti apa sih Kak? Saya mempercayai statement ini, every family is broken. Semua keluarga punya brokennya masing-masing kan sekarang populer ya, broken home. Iya. Gitu. Nah sehingga kacamata ideal itu sulit dicari lagi. Sulit. Ya, sulit ditemukan lagi. Karena memang tidak bisa pakai kacamata ideal seperti pada umumnya. Contoh misalnya, kalau kita datang ke pernikahan kan semua bunga akan mengucapkan selamat berbahagia. Iya. Betul gak? Sedangkan kebahagiaan bukan esensi dari pernikahan dan keluarga gitu. Jadi kalau ngomong ideal, menurut saya bagaimana masing-masing di keluarga itu menemukan Tuhan dalam journey perjalanannya. Tempat menikmati berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi ketika masing-masing ini penuh, suami, istri, anak, orang tua, mantu, mertua mengalami sebuah kepenuhan yang datangnya dari Tuhan. Lalu apapun yang gejolak yang terjadi di keluarga rasanya menjadi ideal, apapun itu. Dari rasanya sih di situ sih kacamata idealnya. Iya, susah ya Kak ya ketika ngomongin ideal itu tuh memang karena ya kita sama-sama manusia yang yang berdosa, yang Betul. tidak sempurna kayak gitu. Nanti jadi gimmick kan? Iya, nanti jadi gimmick, betul. Nah, itu kan ideal ya Kak ya. Sekarang tuh juga banyak banget istilah baru kayak toxic family, kayak gitu. Nah, menurut Kak Yeri, kalau tadi kita ngomongin ideal, kalau keluarga yang toxic tuh gimana menurut Kak Yeri? Ini fenomena ya, fenomena tuh gini, istilah mengikuti realita. Dulu jarang ada istilah galau, kok nggak ada yang galau gitu. Nggak ada istilah toksik. Iya betul. Nggak ada istilah baper. Jadi sebenarnya normal-normal aja. Istilah itu muncul di belakang yang akhirnya bias gitu. Sekarang perihal disuruh bersihin piring kotor aja bisa dibilang toksik gitu. Dibatesin main gadget aja orang tua dibilang toksik gitu. Orang tua juga ngelihat anak-anak sekarang baperan dikit dibilang toksik rasanya perlu mendefinisi ulang sih kata toksik itu sehingga nggak mudah menjustifikasi sebuah keluarga menjadi toksik lalu dijadikan alasan untuk bisa melakukan hal-hal tertentu, pacaran, ngedrugs, free sex karena alasan keluarga toksik gitu. Jadi rasanya nggak relevan sih kalau sekarang kata toksik itu selalu didempet-dempetin dengan keluarga. Berarti nggak ada definisi yang. Iya, karena itu normal. Gitu. Itu normal ya. Sesuatu gejolak dalam keluarga, orang tua marah sama anak, anak kesel sama orang tua, itu wajar, bukan toksik gitu. Jangan kewajaran di framing menjadi sebuah kondisi toksik, sehingga orang bingung nanti ngurainya. Orang normal kok. Iya benar. Nah kita tuh sama-sama tadi ya benar kata Kak Yeri gitu kayak bisa aja ini tuh sebenarnya normal kayak kita marah ya manusia marah wajar ya kayak gitu dan semua orang tuh pernah marah juga kayak gitu terus dan kita tuh sama-sama nggak perfect ya Kak ya di keluarga kayak gitu kita sama-sama sebenarnya baru di dunia ini kayak gitu sama-sama belajar gitu sebagai orang tua kita belajar sebagai anak kita juga belajar kayak gitu. Nah karena kita sama-sama masih baru masih sama-sama belajar menurut Kak Yeri apa sih yang perlu kita aware baik itu sebagai orang tua ataupun sebagai anak supaya kita tuh nggak jadi toksik di keluarga kita. Iya makanya pilar-pilarnya itu sebenarnya sederhana. Penerimaan, pengampunan, dan kasih. Itu sendiri. Karena gini, kalau anak hamil di luar nikah, pasti yang disalahin anaknya kan. Nah, sedangkan kekristenan mempercayai waktu pernikahan itu menikah dikatakan kamu bukan lagi dua, kamu adalah satu. Artinya keluarga itu dipercaya sebagai satu kesatuan yang utuh, bener dong? Kalau satu kesatuan utuh artinya apa? Ya salah satu salah semua lah. Gak bisa dibilangin itu sebagai sesuatu yang berarti apa? Ruang gagal itu adalah ornamen yang sangat penting. Selain patung salib, tulisan-tulisan ayat di rumah, gitu kan, aksesoris rohani. Jadi pengampunan
dan ruang gagal itu adalah instrumen yang sangat-sangat penting di dalam membangun sebuah keluarga gitu. Karena nggak bisa dicegah toksik itu. Namanya nggak mungkin, anak nggak mungkin nggak kesel sama orang tua nggak mungkin kesel. Contoh misalnya, orang tua siapapun yang nonton pernah jadi anak-anak nggak? Pernah dong. Pernah. Sekarang kan kamu bukan orang tua kan? Iya. Pernah jadi orang tua gak? Belum. Terus mau ngerti gimana kalau orang tua kamu nih nggak ngerti-ngerti? Ya emang nggak bisa dingertiin orang tua. Orang namanya anak belum pernah jadi orang tua. Iya. Jadi namanya cross paradigma itu udah pasti terjadi gitu loh. Mamanya angkatan celana cutbray. Iya kan? Sekarang nggak ada sekarang copy review, YouTubers, TikToker, selebgram, nggak ada zaman dulu. Ya kalau dulu kan PNS, hakim, guru, insinyur. Jadi nggak mungkin nggak ada irisan di tengah keluarga saat ini tuh nggak mungkin, dan itu normal. Gitu. Boleh nggak sih Kak cerita gitu tentang gimana keluarganya Kak Yeri kayak gitu? Mungkin apa yang bisa di-sharingin gitu? Ya, saya bangkit dari berbagai kegagalan gitu. Saya mantan pemakai narkoba dari satu SMP. Saya SMP itu 2 kali dikeluarkan dari sekolah, jadi papa saya mesti ngurus. Lalu SMA 8 kali gitu. Jadi saya mesti lanjutkan sekolah di berbagai kota. Lalu saya hidup mungkin hampir 10 tahun dengan berbagai kasus, mukul orang dan sebagainya. Artinya jauh lah dari kacamata ideal penampilan saya kayak gini, tatoan, ini semua. Jadi kalau dari sudut pandang keluarga normal, saya ini aib keluarga. Gitu. Saya aib dan bukan anak yang dibanggakan dan diharapkan gitu. Jadi saya mengalami berbagai hal seperti itu 10 tahun lalu. Satu kali saya tuh dipukulin banyak orang di sekolah karena dituduh maling, pernah sekali itu. Nah lalu papa saya datang di sekolah. Nah papa saya juga diteriakin maling tuh sama orang-orang di sekolah itu. Nah sedangkan papa saya itu seorang legend bola tahun 70-an. Oh iya. Ya. Jadi dia hidup dengan tepuk tangan satu stadion pun tuh udah sangat-sangat normal gitu. Gitu. Hidupnya berkelimpangan dengan pujian orang, tapi hari itu dia diteriakin maling karena anaknya gitu. Jadi masuklah kita berdua. Dan itu pengalaman pertama kali papa saya mungkin seumur hidup dia. Mesti nemenin anaknya lalu diteriakin maling pula. Gitu. Nah tiba-tiba di tengah jalan waktu itu, di tengah lapangan dia berhenti tuh. Kita lagi jalan berdua, lalu di tengah teriakan itu dia seakan nggak peduli, lalu dia ngomong sama saya. Dia ngomong sama saya, pertama dia rangkul saya, terus dia ngomong, ingat kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa, angkat muka kamu, jalan lagi. Nangis dia di situ. Saya nggak tahu pergumulan apa yang terjadi di hatinya gitu, tapi dia nangis dan dia nemenin saya. Dan saya dikeluarin dari sekolah. Di depan gerbang dia bilang apapun yang terjadi kamu tuh tetap anaknya papa. Gak lama kemudian pulih dan sembuh lah saya. Jadi saya lebih penting dari gengsinya, nama baiknya, dan dia tahu persis bagaimana mendirect family-nya. Dan dia nggak malu anaknya kayak saya gitu. Dia bilang kalau anak saya gagal pasti ada kontribusi bapaknya juga gagal. Jadi dia nggak taruh di pundak saya kegagalan 100%, tapi dia ambil tanggung jawab dari kegagalan itu. Nah, dan akhirnya disitulah saya mengerti esensi dari keluarga itu sendiri. Makanya jangan dengerin cerita maling kundang. Karena apa? Karena nggak ada anak yang terlalu bandel. Mungkin yang ada orang tua yang terlalu cepat menyerah sehingga mengutuki anaknya. Dan itu bukan cerita yang menarik dan baik gitu, karena pada akhirnya orang tua adalah orang tua yang punya tanggung jawab berjuang habis-habisan tanpa mengutuk anaknya jadi batu. Saya bisa ngelihat ya kayak peran orang tua tuh sebegitu berartinya ya Kak ya untuk hidup seorang anak. Betul ya Kak. Betul. Ya?
Nah tadi kan sempat Kak Yeri juga sempat cerita ya ke kita ya teman-teman, kayak dulu sempat narkoba juga ya Kak ya, sempat. Nah itu dulu, ini apakah ini sensitif atau enggak ya kalau misalkan aku menanyakan? Oke, aku akan menanyakan apa sih yang membuat Kak Yeri itu melakukan hal-hal yang mungkin dunia anggap itu nakal kayak gitu, kayak narkoba dan lain segala macam, ikut temen kah atau? Baik, jadi saya kan penyuluh narkoba sehari ini bersama BNN. Jadi alasan banyak orang pakai narkoba itu karena penasaran ya. Oh, yes. Lalu kenapa orang kok bisa penasaran, orang edukasinya banyak? Karena gini, Dr. Aisyah Dahlan itu membuat sebuah penelitian. Kalau orang mau tahu rasanya narkoba nih tanpa menggunakan, cuma kepo doang nih, nggak kepengen make. Ada sebuah sensasional yang bisa dirasakan, mirip dengan itu. Mirip. Bahkan sangat mendekati. Oke. Kapan? Waktu seorang anak yang sering dipeluk, dipangku, dirangkul sama bapaknya. Jadi kalau anak itu dengar kata-kata "You are my beloved son", maka otak anak-anak itu akan menghasilkan sesuatu, dopamin, endorfin, yang menyebabkan anak itu happy. Kayak pakai narkoba. Kenapa orang pakai narkoba tuh susah berhenti? Karena narkoba sedahsyat, sehebat pelukan dan cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Nah, bayangkan kalau bapak-bapak hari ini nggak peduli, bapak-bapak nggak, bagaimana orang-orang bisa terjerumus? Karena mereka udah tahu kok, semua yang pakai narkoba udah tahu, udah pernah ikut seminar, udah tahu. Tapi kenapa mereka tetap pakai? Karena mereka membutuhkan bukan sensasional, tapi sebuah rasa aman, identitas yang harusnya mereka dapatkan dari pelukan dan rangkulan bapaknya. Tapi hari ini banyak bapak-bapak tidak berfungsi sehingga anak-anak menemukan itu di drugs, di gadget, di seks industri dan sebagainya. Maka saya sering bilang dalam edukasi, terutama bapak-bapak yang nggak mau tanggung jawab, jangan suruh anaknya berhentilah kalau kamu nggak mau tanggung jawab. Karena tidak ada satupun anak yang pernah bikin proposal minta dilahirkan, nggak ada. Itu tanggung jawab kita nih bapak-bapak. Kalau nggak mau ambil tanggung jawab, nggak usah buat anak. Itu that's new. Maksudnya itu bisa kita dapatkan selain pengalihannya dari narkoba itu dari penerimaan ayah ya, kasih sayang seorang ayah. Jadi yang bisa ngalahin sensasional narkoba itu adalah pelukan dan cinta kasih seorang ayah dan keluarga. Wow. Dan Tuhan tentunya. Iya tentunya. Tapi itu dahsyat banget ya. Maksudnya berarti ayah, kalian punya peran yang sangat penting kayak gitu di keluarga gitu ya Kak ya. Itu kan tadi ngomongin kasih dari seorang ayah ya. Kalau dari ibu gimana? Gini, nanti kan kamu belum berkeluarga kan? Belum. Nanti saat one day kamu menikah, lalu punya anak. Ibu itu terbangun bonding yang kuat sejak dalam kandungan. Makanya ibu ya ada istilah baby blues dan sebagainya, tapi betul. Naluri ibu akan lebih cepat dibanding bapak kaku megang karena ada sebuah emosional yang terbangun oleh seorang ibu dari dalam masa kandungan. Dari belakang lagi mainan anak-anak coba, yang main baby-babyan kan perempuan. Oh iya. Nggak ada anak-anak bocah laki-laki main dimarahin sama orang tuanya. Itu yang menyebabkan juga banyak laki-laki berpikir gendong-gendong anak, nyebokin apa. Itu bukan tugas kami laki-laki perkasa ini. Oh betul, bisa juga ya Kak ya. Itu urusan ibu kami cari duit, kami bertempur di luar rumah. Nah muncullah industri-industri negatif ini gitu loh. Tapi peran ibu sih lebih banyak naturalnya sih. Naturalnya. Makanya lagu daerah lebih banyak menghargai ibu kan dibanding bapak. Iya juga ya. Iya, cek aja. Nah tapi sekarang ya Kak ya, ini aku tadi tiba-tiba jadi terbesit gitu. Sekarang tuh banyak fenomena tentang fatherless. Oke, ini fenomena yang menarik ya Kak. Maksudnya sekarang tuh banyak penelitian yang bilang bahwa banyak anak-anak yang mengalami fenomena fatherless itu. Padahal ada bapaknya gitu. Tapi terasa tidak ada bapaknya gitu. Karena banyak banget laki-laki yang pede banget mau menikah. Tapi sebenarnya sangat tidak siap menjadi seorang ayah. Oke, itu dua hal yang
berbeda ya bisa dibilang. Wedding dan marriage itu dua hal yang berbeda. Gitu. Oke. Nah sehingga menjadi bapak yang mengasuh itu nggak penting di benak laki-laki sekarang gitu. Mungkin lebih banyak alternatifnya sekarang orang memutuskan gue child free aja deh. Ribet belum uang ini dan uang ini. Nah sehingga fenomena seorang ayah ideal yang mau besar hati mengasuh anak-anaknya tidak lagi menjadi populer, gitu. Dan udah mulai menjadi degradasi yang, dan itu pun terjadi juga dalam fenomena pelayanan anak-anak pendeta, anak-anak panatua. Jadi banyak orang berpikir mereka bisa menggantikan kegagalan di keluarga dengan keberhasilan dalam pelayanan. Baik. Sehingga banyak bapak-bapak ini hidup dalam dua identitas, di luar rumah beda, di dalam rumah beda. Nah ini fenomena yang hampir nggak pernah diurai, menjadi konsenku sekarang. Campaign Ayah Hadir ini adalah mengurai bahwa nggak ada keberhasilan dalam pelayanan yang bisa menggantikan kegagalan di keluarga. Di keluarga. Gitu. Kalau nggak mau bangun keluarga ya berhentiin lah pelayanannya. Jangan buat monster di rumah, orang-orang yang sakit hati gitu. Baik sekarang orang bilang gini, Bang, tahu nggak cara nyelamatin generasi yang gampang? Wih. Lihat anak. Jangan dilahirin. Ngapain dilahirin itu sih selamatin gitu. Itu kan teriakan yang sebenarnya kode keras buat kita nih calon-calon orang tua usia-usia produktif seperti kamu gitu. Pikirkan, putuskan, pilih yang bener. Ini bukan calon suami, calon bapak gitu. Kalau cuma mau mikir diri sendiri, pulang leha-leha, main game gini, mending gak usah. Ya karena fenomena yang terjadi, anak-anak yang kecanduan drugs, mereka yang terlibat dalam prostitusi online, bukan anak-anak sembarangan loh, gitu. Anak-anak yang bukan nyari duit, nyari sensasional aja dari sugar daddy, iya. Mereka bilang kok sama saya, mereka tutup mata kok, mereka udah tahu nih, meskipun di depannya orang laki-laki nggak jelas, bau, kurang ajar, pemabok, tapi mereka akan bilang iya. Karena laki-laki ini mampu memberikan sedikit taste yang harusnya didapat dari bapaknya. Wah ini, lagi-lagi aku jadi kayak diingatin lagi loh, kayak peran seorang ayah tuh emang segitu besar. Saya punya anak perempuan. Kenapa saya sering peluk dia sekarang? Supaya nanti seumuranmu, dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Tahu gak maksud saya? Dia tahu mana nih bedanya, mana nih yang otak ngeres, I see. Mana yang benar-benar real. Dari mana? Dari bapaknya, dari saya lah. Saya setiap kali keluar rumah, ini hal praktis ya. Dari dia bayi, saya minta izin sama dia, supaya dia tahu kalau dia gede, pentingnya minta izin sama bapaknya kalau keluar. Saya mau dia belajar sepeda pertama kali sama saya, naik gunung pertama kali sama saya. Karena yang kamu butuhkan dalam pertempuran hidup adalah kumpulan memori dengan Bapak. Itu yang membuat kamu punya referensi suami seperti apa. Kamu taklukkan raksasa-raksasa seperti apa. Makanya saya gak percaya masa depan di tangan anak muda. Masa depan di tangan seorang ayah. Anak muda mah ya kita tua-tua aja. Apa yang kita buat di depan tergantung bagaimana Bapak memperlakukan kita. Wow. Ini jadi pengingat juga sih buat teman-teman gitu, buat yang cewek-cewek juga, kita keputusan memilih pasangan hidup ini jadi malah melenceng ya ke pasangan hidup ya. Iya, tapi perlu perlu diurai gitu. Sekarang orang nyari pasangan hidup apa? Bang, doain dong, gue punya 5 calon nih. Mana di antara 5 ini yang kira-kira sesuai kandidat? Jangan belagu loh, belum tentu 5-5-nya mau. Semua yang doa buat yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik mau. Nah makanya persiapkan, bangun nilai, perkaya referensi, bahwasanya jangan sampai lahir monster berikutnya, yaitu anak-anak yatim piatu semu yang bapaknya ada, cuma sibuk kerja, sibuk pelayanan. Sedangkan dia akhirnya harus mengatasi krisis-krisis kesendiriannya sendiri.
Ya kalau bertahan puji Tuhan, kalau enggak ya mau gimana gitu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Iya, betul. Iya, kita malah jadi bisa langsung masuk nih ke, aku dari tadi karena salah fokus gitu sama kaosnya Kak Yeri gitu. Ayah hadir, kata-kata yang sangat bagus, Kak. Kata-kata yang sangat hangat. Itu artinya apa, Kak? Kalau dari Kak Yeri? Jadi nggak ada ayah sempurna gitu. Minimal hadir lah. Minimal hadir lah gitu. Minimal sadar bahwa pengasuhan dan hadir dalam hidup dan hati anak itu adalah bagian penting dari kelaki-lakian seseorang. Itu bagian penting, tidak mengabaikan, mengambil tanggung jawab, bertempur dalam hidup gitu. Sehingga kita nggak mengorbankan, ayah-ayah Indonesia ini nggak mengorbankan anak-anaknya dan keluarganya untuk ngertiin ego dia. Sekarang kan gitu, bapak yang balik anaknya harus diem, harus udah rapi, harus udah apa. Kenapa sekarang banyak anak-anak harus ngertiin bapaknya, yang orang tua siapa, yang anak siapa sekarang. Kita yang minta mengertiin, jangan gitu nanti papa marah. Lah, siapa yang bapak, siapa yang anak gitu. Jadi akhirnya banyak banget kerebutan karena saya 15 tahun lebih, hampir 20 tahun dampingin anak-anak narkoba. Saya habiskan waktu dan hidup saya. Dan rasanya banyak banget mereka ini lahir dari orang tua yang angkat tangan gitu. Dulu saya orang tua angkat tangan, saya turun tangan. Tapi akhirnya nggak produktif. Jadi kalau orang tua angkat tangan ya urus aja anakmu sendiri. Gitu. Nah, dan itu yang banyak sekali menjadi sebuah fenomena sehingga orang takut nikah, orang jadi malas nikah, orang jadi pengen child free, orang pengen ini karena nggak ada referensi. Jadi seorang ayah yang baik gitu. Iya, benar. Ya kan? Sekarang perceraian aja di entertain gitu. Perceraian aja digimikin, apa yang mau di-expect dari kesakralan value itu sendiri. Nah, kalau dari Kak Yeri sendiri secara pribadi, apa yang Kak Yeri persiapkan menjadi ayah yang baik versi Kak Yeri? Paling enggak jangan sampai kalau saya pulang anak saya panggil saya om lah. Ya. Jadi buat apa saya berhasil di luar sana kalau akhirnya saya gagal di rumah. Jadi saya memastikan itu. Lalu kedua, ini yang penting nih. Saya mempersiapkan anak saya ketika saya nanti udah nggak ada. Satu saat semua orang akan fatherless. Mau sebel kayak apa mau orang tua, satu saat orang tua akan ninggalinmu dalam kondisi baik maupun tidak. Satu saat orang akan hidup tanpa bapak. Nah, bagaimana bahwa bapak yang masih hidup ini juga mulai memikirkan bagaimana anak-anaknya bisa bertahan kalau dia nggak ada gitu. Bukan malah ninggalin utang, ninggalin masalah, ninggalin nama buruk gitu. Itu sebuah perjuangan yang saya udah cicil dari sekarang meskipun anak saya masih kecil, tapi siapa tahu, saya bilang siapa tahu kita akan berpisah dalam waktu yang cepat gitu. Dan kalau itu terjadi kamu harus tahu apa yang kamu buat. Dari mana? Dari bapaknya lah. Iya, aku bisa bilang sih Kak, anaknya Kak Yeri beruntung gitu punya ayah yang sangat baik seperti Kak Yeri. Tapi di luar sana itu tuh banyak gitu loh Kak, orang-orang yang sangat blur gitu melihat seorang ayah gitu. Ada ayah yang sangat kaku, maksudnya tidak bisa menyampaikan kasihnya itu dengan baik gitu ke anaknya kayak gitu. Nah, karena ya ini aku jadi sedikit kesaksian juga ya, maksudnya aku pun juga lahir di keluarga yang seperti itu gitu. Aku selalu meraba-raba gitu. Ini sebenarnya ayah tuh maunya apa gitu. Sebenarnya bahasa kasihnya ayah tuh apa gitu. Masih sangat ngeblur gitu Kak. Nah terkait dengan tadi ya yang aku sebutin ayah itu sulit mengungkapkan kasihnya gitu. Nah ada nggak sih kaitannya dengan gengsi Kak? Sebenarnya bingung ya, maksudnya kayaknya ayah tuh sangat erat dengan gengsi. Gini, usiamu berapa? Sorry. 26. Oke, berarti ayahmu rata-rata itu adalah generasi yang dididik dengan didikan Belanda terakhir lah. Bahwa bapak yang angkat alis dulu anak udah harus tahu tuh apa. Tidur, makan. Ketemu cuma gitu, tapi udah tahu. Nah itulah didikan parenting terbaik di zamannya.
Di zaman itu. Di zamannya gitu loh. Masih ada pakai ikat pinggang kadang-kadang, tapi kekakuan itu gitu. Nggak ada ekspresi, nggak ada. Tapi nanti mewek di belakang. Nanti dicerita ke temen-temennya, wah anak perempuanku tuh, wih di depan kita kaku diem. Ya, jadi seperti ada kesakralan wibawa yang harus dijaga, yang didapatkan juga dari bapaknya sebelumnya. Kesakralan yang entah itu source-nya dari mana gitu loh, didikannya gitu. Jadi sehingga tuh banyak banget, terutama anak-anak perempuan ya, kebingungan gitu. Ini gimana sih gitu, sedangkan kita makin gede udah makin kaku lagi gitu. Iya, betul. Jadi nyari bahan ngomong gimana nih? Tuh cicak, udah habis. Tuh horden. Udah. Gimana kabar? Lah kan udah nanya 3 kali. Udah, itu udah the best. Gitu. Jadi makanya kalau saya punya prinsip gini, kita nggak bisa pilih dari keluarga mana. Betul. Tapi kita bisa menentukan keluarga seperti apa. Saya juga lahir dari orang tua yang kaku kok. Tapi saya nggak akan biarkan itu terjadi di anak saya. Jadi udah, yang udah, yang belum lanjutin, persiapan hidupmu yang sekarang. Pastikan kamu masuk dalam pernikahan yang hebat, lalu dengan tim suamimu nanti membangun sebuah atmosfer yang berbeda sehingga anakmu nanti tidak ada kebingungan. Ya, paling sama opanya bingung, tapi mamanya papanya enggak. Oh, I see. Oke. Tapi kalau sebagai anak muda nih Kak, kan aku masih jauh gitu ya dengan pernikahan, maksudnya masih lama gitu ya untuk memikirkan hal itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai anak di keluarga kita yang sekarang ini gitu Kak? Maksudnya yang menghadapi ayah yang kaku, ibu yang juga bingung gitu sama suaminya sendiri, gitu gimana tuh Kak? Kalau ini kan bukan pandangan populer menurutku ya. Jadi semua orang pada akhirnya harus membangun satu kemampuan bersama Tuhan, namanya singleness. Singleness tuh beda sama jomblo. Singleness tuh mampu bertahan sendirian dengan Tuhan, dengan support orang tua maupun dengan tidak. Gitu. Makanya saya nggak setuju kalau generasi sekarang sebenarnya dibilang generasi strawberry gitu, karena tantangannya bukan strawberry. Gitu. Mau nggak mau semua anak harus menang terhadap kesendirian gitu. Sekarang orang broken home larinya negatif. Ada orang yang nggak broken home pakai pura-pura broken home gitu kan, buat dapetin perhatian cewek, buat jadi cewek juga sama gitu. Nah makanya harusnya semua orang sadar betul bahwa suatu saat semua orang di kanan kiri kita ninggalin kita, termasuk keluarga. Jadi mau ini baik atau enggak, tetap semua orang harus hadapin semua problematikanya sendirian dengan Tuhan. Gitu. Sehingga orang nggak bisa beralasan meskipun itu berat. Namanya anak kan, pasti dong ada ekspektasi. Apalagi kalau lihat keluarga lain, bapak lain akrab-akrab aja. Ini bapak sendiri ini kayak susah banget kayak yang di Pertuan Agung gitu loh. Makanya berharap bapak berubah baru kita bahagia, fiktif menurutku. Susah ya Kak. Temukan aja bahagia kita sendiri. Mau berubah nggak berubah bapak kita. Gitu. Wah menarik sih. Berarti mulai dari diri kita sendiri aja gitu ya Kak ya. Menurutku gitu. Iya sih. Apalagi anak perempuan. Iya betul. Lebih membutuhkan figur yang mengayomi, memberikan rasa aman. Iya kan, betul. Sentuhan-sentuhan. Tapi jarang kan, jarang banget sekarang seorang ayah yang sadar betul itu kebutuhan anak perempuannya. Iya, betul Kak. Mereka malah menganggap kayak ini anak laki-laki yang harus tahan banting, harus mandiri, harus kuat sendiri. Dan di benaknya nih, lo harus kayak emak gua. Makanya lebih sulit kayaknya seorang anak perempuan menghandle fenomena itu. Karena figur banget yang dibutuhkan. Gitu. Ini kan kita banyak ngomonginnya figur ayah ya Kak ya. Aku jadi keinget sama tokoh Alkitab, Imam Eli. Ini menarik juga nih Kak. Kan Imam Eli dia terkenal sebagai imam yang besar, yang dihormati masa itu gitu ya. Tapi ini correct me if I'm wrong ya Kak ya. Seingatku itu kisahnya Imam Eli itu dia juga punya kekurangan di bagian
mendidik anak-anaknya gitu. Nah, dari Kak Yeri gimana tuh Kak? Menurut Kak Yeri kisahnya seperti apa gitu terus? Jadi gini, gimana sih ngotorin ruangan yang paling gampang? Diemin aja, itu juga kotor sendiri. Gimana ngerusak anak yang paling gampang? Diemin aja, ntar juga rusak sendiri. Nah makanya peran serta ayah ini menimbulkan berbagai kerusakan di Alkitab. Itu hebatnya Alkitab, jujur. Sekarang saya tanya, Yesus banyakkan kisah Maria apa Yusuf? Maria mana bapaknya? Disalib gak nongol, ini gak nongol. Meskipun ada si backup literasi secara teologis, tapi rasanya itu menggambarkan sebuah mentalitas laki-laki yang nggak selalu ada gitu. Mujizat pertama emaknya, Maria. Yesus khotbah yang datang, yang di jalan salib, yang nangisin, yang turunin, yang dikubur, yang menyaksikan Yesus naik ke surga, emaknya. Iya kan? Jadi Alkitab tuh banyak banget berisi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Contoh lagi satu lagi. Tahu kan waktu ada seorang wanita yang kedapatan berzina yang dibawa ke Yesus. Sekarang saya tanya, berzina itu sendiri apa berdua? Berdua dong. Mana laki-lakinya? Iya ya Kak ya. Kenapa cuma perempuannya aja yang dibawa kabur, tidak bertanggung jawab, pengecut? Betul. Iya, makanya Firman dengan tegas membangun supaya keberadaan laki-laki itu esensi. Contoh misalnya di 1 Korintus 7 ayat 1 dikatakan ini ayat buat laki-laki ini. Adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Pernah baca gak? Pernah. Iya kan? Pernah baca. Aneh kan? Itu ayat aneh banget gitu. Itu buat laki-laki yang bener aja gitu. Kita gak kawin tuh gimana sih konsepnya? Sedangkan di awal kan dibilang sendiri itu gak baik. Di Kejadian. Itu saya renung lama tuh. Loh kok kayak kontraproduktif ya? Yang di awal dibilang sendiri gak baik, sekarang disuruh laki-laki jangan nikah. Laki-laki lagi. Lalu saya temukan korelasinya. Waktu peristiwa Nuh terjadi, Tuhan berjanji aku tidak akan pernah lakukan lagi sampai ada busur di langit. Lalu di ekor perjanjian lama dikatakan gini, baiklah hati bapak-bapak kembali pada anak dan hati anak kembali pada bapak, supaya jangan aku memukul bumi hingga musnah. Jadi berdasarkan ayat itu saya mengambil sebuah kesimpulan, yang buat bumi ini musnah bukan perang nuklir. Yang buat bumi ini musnah itu bukan wabah penyakit politik. Yang buat bumi ini musnah adalah ketika ada bapak-bapak nggak mau bertanggung jawab sama anak dan keluarganya. Jadi ya katakanlah terjemahan hermeneutik bodoh saya. Kenapa dibilang adalah baik kalau laki-laki tidak menikah? Jadi laki-laki kalau mau menikah tapi nggak mau bertanggung jawab, mending gak usah kawin sekalian daripada melahirkan masalah-masalah baru yang semua harus diurai gitu. Harus ada kelas pemulihan hati bapak, harus ada literasi sana sini. Mending gak usah, udah rock and roll aja, tapi gak usah lahirkan permasalahan-permasalahan baru yang cuma gara-gara ego kita hidup orang menderita selamanya. Menarik sih Kak. Menarik. Wah, tapi ini aku balik lagi ke kisahnya Eli ya Kak ya. Kan Eli ini tuh kan terkenal jadi imam yang besar ya Kak ya. Imam besar, terus habis itu tapi anaknya kan dia bandel banget ya Kak ya. Anaknya yang kayak sangat jahat, bahkan ditulis di Alkitab ditulisnya jahat gitu ya. Nah, apa sih Kak yang bisa kita pelajari sebagai orang tua dan juga sebagai anak dari kisah Eli? Ya kalau saya punya pandangan teologis ya. Gini. Yang dialami Eli itu juga dialami oleh istri-istri Nabi zaman Elia. Jadi dia bilang sama Elia, hambamu, suamiku sudah meninggal. Takut akan Tuhan. Tapi penagih hutang udah datang mau ngambil 2 anak perempuanku. Jadi banyak hamba Tuhan itu berpikir gini. Dan menurut saya ini sebuah kesalahan dalam ranah berpikir. Kalau saya urus Tuhan dan pelayanan, nanti Tuhan urus keluarga saya. Oh itu gak bisa. Keluarga tetap harus diurus, harus dididik gitu. Jadi tidak ada dispensasi
Saya sudah mati buat Tuhan. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan sampai pelosok-pelosok. Nanti Tuhan yang urus anak dan istri saya gitu. Oh tidak bisa gitu. Mending berhenti pelayanan, gak usah ke pelosok-pelosok. Bangun istri sama anak yang benar. Rasanya kalau pandangan saya mengenai Imam Eli mengarah ke sana gitu. Karena dia adalah tokoh fenomenal dan karismatik saat itu. Sebagai seorang imam, wakilnya Tuhan gitu. Dan ini kan yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kalau kita mau jujur, kegagalan dalam sebuah ministry banyak dipicu oleh kegagalan dalam keluarga. Oke, menarik ya ini teman-teman. Kita nggak terasa nih Kak, kita udah ngomong banyak banget gitu ya tentang keluarga, tentang peran seorang ayah yang ternyata penting banget gitu ya di dalam kehidupan keluarga dan juga kehidupan bermasyarakat gitu ya Kak. Maksudnya ternyata dampaknya tuh luas gitu ya dari peran ayah akhirnya mendidik anak dan anak itu pun juga akhirnya juga berperan di masyarakat dimanapun dia ditempatkan gitu ya Kak ya. Betul. Menarik sih Kak. Nah tapi sayang banget ya teman-teman karena kita juga terbatas oleh waktu gitu ya Kak ya. Nah tapi ini ada pertanyaan terakhir untuk Kak Yeri. Apa tips khususnya untuk anak muda, karena teman-teman kan di sini anak-anak muda ya Kak ya. Anak-anak muda biar keluarga kita itu tuh tetap hangat. Walaupun banyak dinamika hidup di keluarga tuh yang pasti nggak naik doang ya. Maksudnya pasti ada naik turun gitu. Gimana Kak? Ya kalau saya bangun singleness yang kuat. Kemampuan bertahan dalam kesendirian dengan Tuhan. Hidup tidak hanya mengandalkan pengasuhan dari orang tua, tapi pengasuhan dari firman dan kebenaran itu sendiri. Makanya ada channel ini kan. Iya. Supaya channel ini juga bisa mengasuh orang-orang yang tidak diasuh sama orang tuanya di rumah. Sehingga tetap bisa melahirkan air kehidupan di rumah. Mendatangkan damai yang datangnya bukan dari orang tua, tapi justru dari kita yang masih muda. Menarik banget. Bersyukur ya teman-teman kita bisa sama-sama mendengarkan sharing Kak Yeri. Dan kita sama-sama juga belajar banyak hal gitu ya tentang keluarga di sesi podcast kita kali ini. Aku meminta dengan kasih Kak Yeri kita menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kayak berdoa untuk siapapun yang hari ini mendengar dan belum menikah. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Bawa kami dalam pernikahan yang hebat dan kuat di dalam anugerah Tuhan. Sehingga kami adalah bagian dari rencana Tuhan melahirkan keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang hebat. Dan akhirnya mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga biar kekuatan Tuhan turun atas siapapun kami yang kami bergumul di rumah kami, bergumul dengan ayah dan ibu kami. Saudara-saudara bergumul dengan kehangatan yang tidak ada di rumah. Kami juga berdoa biar Tuhan menolong dan melepaskan anugerah bagi setiap kami. Menyerahkan juga acara ini, podcast dan semua program yang lain ke dalam tangan-Mu. Percaya menjadi uluran tangan Tuhan menjangkau, menyentuh, dan mengembalakan banyak orang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih banyak ya Kak Yeri. Podcast kita kali ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Teman-teman jangan lupa untuk follow dan juga subscribe akun-akun media sosial WSK. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.